Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Apakah ada peraturan yang melarang bepergian luar negeri dan berwisata dari bulan November? Nggak ada kan? Berarti wajar dong kalau ada orang luar negeri, ada orang ke Bali, ada orang ke Malaysia. Mungkin seperti apa nih, kan ada baru dari Omicron mungkin sama dialami sama Bunda Santi, mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih, Dok? Jadi Omicron itu kan varian ya, dan kondisinya di berbagai negara kan diprediksi sudah naik. Kayak kita lihat Turki dan Inggris itu udah naik. Nah, sebenarnya dari bulan November, karena di negara lain udah naik, cepat atau lambat di Indonesia tuh pasti akan naik. Nah, kita tuh nggak akan bisa mencegah Omicron ini tidak masuk Indonesia, tuh nggak akan bisa. Yang bisa kita lakuin tuh harusnya ya, seharusnya kita tuh fokus pada 3 hal. Yang pertama, gimana walaupun Omicron masuk, itu vaskes kita nggak overload kayak pas zaman Delta Agustus 2021. Kedua, memfokuskan gimana 80% orang tuh selesai divaksin. Dan yang terakhir adalah gimana kalau gejalanya nggak berat. Itu aja. Jadi kejadian-kejadian kayak Ashanti kemarin tuh, Kak Ashanti, dia curhat ke saya tuh setelah kena hujatan di Twitter. Dihujat bahwa kamu salah nih, kamu nih. Harusnya orang-orang kayak Ashanti ini yang harusnya speak up bahwa dia udah 2 kali vaksin, gejalanya juga ringan mau OTG itu, ngomong saya ringan. Tapi dijudge seolah-olah dia menyebarkan kematian, padahal dia fokus karantina. Jadi harusnya yang difokuskan di sini orang-orang kena Omicron ini difokuskan dan dituntun supaya dia gejalanya nggak sampai berat, itu gimana gitu. Oke, dokter, benar nggak sih apa yang lakukan Ashanti? Maksudnya ini kan lagi tinggi, tapi beliau malah keluar negeri, berbagai keluar negeri gitu kan, banyak. Nah kan nggak ada yang larang. Orang tuh keluar negeri, nggak luar negeri karena ada yang larang. Jadi gini, jangan diputar balikan. Netizen itu tidak paham akar permasalahannya. Sekarang saya tanya ke teman-teman yang di sini ya, apakah ada peraturan yang melarang bepergian luar negeri dan berwisata dari bulan November? Nggak ada kan? Berarti wajar dong kalau ada orang luar negeri, ada orang ke Bali, ada orang ke Malaysia. As long ketika pulang mereka patuh dengan aturan karantina. Kalaupun kena COVID mereka patuh. Sekarang lihat, bukan kita membela ya. Pasien, Ashanti itu pasien, saya dokter. Jadi logikanya kalau dia pasien saya, seandainya dia pasien saya akan melindungi hak pasien. Dia pulang, dia kena COVID, ternyata dari genom dia kena Omicron. Kabur nggak? Nggak. Patuh nggak? Karantina di RS Premier. Berapa hari? 11 hari. Gejalanya diupdate. Update. Ikut edukasi? Iya. Vaksin 2 kali? Iya. Tracingnya? Iya. Salahnya di mana? Nah, sekarang yang saya tanya, berapa banyak orang yang liburan sesama di kota di Indonesia kena radang tapi nggak mau di PCR? Itu yang harusnya digoreng. Jadi apa yang dilakukan Ashanti nggak salah. Nggak salah dong, dia patuh kok. Puasa Omicron itu puasa kesehatan juga. Mutasi. Jadi Omicron itu adalah bentuk mutasi, kayak huruf kayak alfa, beta, delta plus, Omicron. Jadi mungkin ada mutasi lain, pasti. Jadi akan ada Omicron yang lain. Kebetulan Omicron ini menular lebih cepat daripada Delta. Biasanya Delta itu 10 hari, ini 5 hari sembuh. Gejalanya pun dominan radang tenggorokan, demam, matanya pedas. Jadi nggak ada anosmia lagi. Dan kalau sudah 2 kali vaksin, gejalanya lebih ringan dari Delta. Gitu. Dan akan ada mutasi-mutasi yang lain. Jadi kita nggak bisa kalau menganggap Omicron ini terakhir, nggak ada. Nggak mungkin. Tapi Omicron ini berarti gejalanya lebih ringan dari... Seberapa bahayanya sih? Jadi kalau dibanding Delta, dia lebih ringan. Tapi kalau untuk orang yang belum vaksin, dia bahayanya bisa lebih bahaya dari Delta. Karena lebih menular. Makanya dapatkan vaksin dosis lengkap. Seperti itu. Kalau dibilang lebih bahaya dari Delta kematiannya, masih perlu penelitian lebih lanjut. Karena sejauh ini di Indonesia, kenaikan kasus COVID, tapi angka meninggalnya amit-amit ya, tetap ada yang meninggal. Itu masih di bawah 10 per hari. Ya semoga aja tetap bisa mendekati 0. Jadi kalau dibilang bahaya enggak, masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi kalau dibilang lebih menular dari Delta, iya. Tapi kalau sudah 2 kali vaksin, dia gejalanya lebih ringan dari Delta. Bisa dicek, Ashanti itu autoimun, pernah Delta di bulan Juli 2021. Gejalanya dia cuma radang sama bindeng, radangnya 2 hari, bindengnya 5 hari.
Nah kalau ini 11 hari yang dia rasakan apa aja sih dari awal hari pertama hingga terakhir? Hari pertama kalau Ashanti itu sharing ke saya di jam 11 malam, itu 30 menit dia ngerasain bideng sama mata pedas. Hari kedua nyeri tenggorokan, hari ketiga membaik. Hari keempat membaik, hari kelima nggak ada bideng. Dia tambahan karantina 11 itu karena COVID-nya masih positif negatif, jadi naik turun, kadang positif, kadang negatif. Terus akhirnya 10 kemarin pulang. Jadi salut banget sih sama tim dokter RS Premier RS terkait ya, karena sangat disiplin. Dan ke Ashanti itu tracingnya disiplin, keluarganya tadi saya tanya semua tracing, dan dia nggak ada sedikit pun niatan untuk kabur ataupun karantina di rumah. Padahal kebijakannya kan karantinanya di rumah setelahnya. Itu yang dia kecewa cuma satu. Tadi sih Ashanti cuma curhat, saya sih kecewanya cuma satu dok gitu. Ini pernyataan Ashanti ya, yaitu ketika saya dikarantina di rumah sakit, instansi terkait malah menyatakan karantina boleh di rumah, padahal saya gejala ringan juga. Itu sih, seolah-olah dia menyebarkan kematian, dan bahkan banyak netizen yang mengucapkan duka cita dan menyerang. Ini bisa diangkat ya, Ashanti itu kecewanya yang diserang tuh bisnisnya, dimaki-maki di WA, penyebar kematian, antek-antek penyebar kematian, dasar kamu orang kaya nggak tahu diri, padahal dia nggak berasa ngapa-ngapain, yang liburan pun banyak gitu, dan dia patuh. Nah itulah harusnya kita lebih mengontrol jari-jari ya. Yang terjadi di Ashanti itu lebih mirip tertekan sih, tapi dia patuh sama peraturan dan udah sembuh alhamdulillah. Oke dok, soal yang kasus Ashanti ini sama Ya Pak, bantuin industri sepatu Pak. Yang lu lakuin itu keluar soal endorsement COVID. Dulu konflik sama yang di Bali. Ini masa gak ada klub daya jatuh kedua penumpang yang sama. Kalau lu gak terima, mana ada orang pang Instagram bilang lapor polisi. Gak koneksi hubungan apapun, tiba-tiba minta tolong. Harusnya cuma satu dulu lah, WA, telepon. Jadi kalau saran saya, jadi hadapi aja sesuai dengan koar-koarnya di medsos. Damai sama Adam Deli, dia sendiri yang nggak mau nanggepin WA itu. Pada waktu sebelum lapor, Adam Deli itu udah bilang ke saya, yuk temuin damai. Jadinya bilang agak emosional, wajar lah dok. Ya lu yang kobang kok, lu yang ribet-ribet tuh. Jadi alasannya dia tuh kalau nggak kobang emosional. Kalau maaf dok saya lagi temper, maka saya marah-marah. Maaf dok saya lagi kobang, maka saya naik darah. Ya udah, pokoknya apa yang lu lakuin sekarang tanggung jawab. Yang bisa